Oke, teman-teman ya, we are starting the live today. Kita di Telegram di tanggal 8 Juni 2025. Ini 8 Juni hari Minggu, teman-teman ya, 8 Juni 2025 hari Minggu jam setengah 11 pagi, teman-teman ya. Jadi hari ini seperti yang udah gua sampaikan bahwa hari ini kita akan live tentang, tunggu dulu di mana nih teman-teman ya. Nah, kita akan live tentang BTC mulai koreksi. Nah, gimana kondisi altcoin, teman-teman ya. Jadi temanya hari ini pembahasannya itu, teman-teman. Nah, first of all, teman-teman ya, first of all yang gue mungkin mau sampaikan dulu ke teman-teman atau mengingatkan teman-teman gitu ya, bahwa kita sudah membuat sedikit analisa tentang skenario sebelum Bitcoin mungkin bisa higher high lagi, teman-teman ya, bisa higher high lagi sekitar 2 minggu yang lalu. Nah, di 2 minggu yang lalu gue sempat memang sempat info ke teman-teman bahwa pergerakan yang mungkin terjadi daripada Bitcoin itu justru kecenderungannya adalah koreksi, ya kecenderungannya adalah koreksi. Namun koreksinya tuh tidak akan cepat, ya koreksinya tidak akan cepat. Alasannya kenapa? Simple karena alasannya kita lagi berada di namanya secondary reaction gitu ya, atau kalau orang ngomong itu corrective move lah, corrective move atau corrective wave gitu ya. Oh sorry, ini saya hapus dulu teman-teman ya, soalnya ini tadi baru habis ngebahas sama teman-teman yang private di Telegram ya. Nah, per hari ini teman-teman ya, per hari ini kita melihat Bitcoin itu berada di 105.400, di mana waktu itu sempat nyentuh 101.000 dan langsung dalam 2 hari cepat dia kembali lagi ke atas ya. Waktu itu sempat terjadi drama daripada Elon Musk dan juga Trump, teman-teman ya. Nah, sekarang juga masih belum jelas sebenarnya ya dramanya seperti apa karena katanya ada yang dihapus-hapus postingannya, tapi si Trumpnya juga ngancem Elon Musk kembali, teman-teman ya. Jadi I don't know ya, kita tidak peduli lah soal drama seperti itu. Yang kita peduli adalah pergerakan market itu akan bagaimana ke depannya ya. Nah, so per hari ini kita akan update teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu bahwa kita punya YouTube gitu ya di @trading_tanpa_baper Vincent Chandra, teman-teman silakan subscribe ya supaya teman-teman dapat notifikasinya dan teman-teman juga bisa mengakses video-video live kita yang lama, teman-teman. Karena ini banyak banget video live-nya yang teman-teman bisa akses. Mungkin kalau teman-teman butuh altcoins referensi altcoins, teman-teman silakan lihat daripada altcoin series gitu ya. Terakhir kita ada ngebahas tentang FWalk sama Say gitu ya. Lalu juga teman-teman yang mungkin bingung gitu ya, kira-kira market overall itu arahnya akan kemana, teman-teman bisa lihat ke market update seperti BTC yang ini, bisa juga lihat market update yang kayak kita ada sempat ngebahas gold juga, kita nggak ada ngomong juga random thoughts ya. Nah, dan teman-teman juga yang mungkin tidak tahu ya, bahwa di Telegram itu kita sering live, lalu juga sering memberikan update cepat gitu ya, update cepat. Tapi ini akhir-akhirnya lagi nggak ada update ya. Update kita sih dikit-dikit ya teman-teman, karena lagi cukup sibuk kita ngebahasin komunitas yang lain. Tapi teman-teman silakan join gitu ya, silakan join lewat link yang ada di deskripsi ya. Jadi teman-teman yang dari YouTube belum join Telegram, silakan join Telegram. Nah, juga gue juga mau informasikan ya ke teman-teman bahwa per hari ini ya kita lagi buka lagi untuk jurnal trading VC di edisi kedua, teman-teman ya. Teman-teman silakan cek di pin message gitu ya, pin message ini ada gua buka, silakan teman-teman baca di sana. Dan juga sekaligus gua akan melakukan giveaway, bukan akan melakukan ya, justru ini sudah giveaway teman-teman ya. Jadi kita sudah mulai giveaway juga yang isinya adalah free access, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman yang mungkin tidak mau dalam hal membayar gitu ya, tidak mau dalam hal mengeluarkan uang, maka teman-teman bisa mengeluarkan effort gitu ya, mengeluarkan effort untuk mendapatkan giveaway free access-nya, tapi hanya selama 2 minggu, teman-teman ya. Nah, ini ada syarat yang cukup mudah dan per hari ini ya, kan kemarin gue bilang mau share ke 5 orang per video ini kita buat, sudah ada dua yang masuk lewat giveaway, teman-teman ya. Nah, so sampai di situ dulu. Sekarang kita waktunya untuk membahas Bitcoin ya. Nah, Bitcoin teman-teman ya. Jadi kita melihat secondary reaction sudah terjadi. Secondary reaction sudah terjadi, teman-teman. Nah, kira-kira ke depan market akan kemana gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari pada sini, teman-teman ya, ini sempat kita bahas daripada di market. Nah, kalau kita lihat teman-teman, sekilas gitu ya, sekilas kalau kita lihat, memang benar kita memang terjadi yang namanya swing high, pergerakan yang mengalami penurunan, yaitu pertama. Lalu kalau kita lihat low point yang terjadi daripada market, atau kita bisa ngomong liquidity yang sangat banyak, itu juga telah diambil oleh market ya. Jadi kalau kita lihat dari mulai 102.000 sampai 100.700 itu sempat disentuh oleh harga Bitcoin. Nah, once liquidity itu terambil, dengan sangat wajar market
kembali naik. Nah, inilah yang kita sebut sebagai automatic rally, teman-teman ya. Setiap kali kalau ada likuiditas besar yang terambil, biasanya akan ada automatic rally daripada market. Yang memang tidak kita duga-duga itu automatic rally-nya cukup kuat, teman-teman ya. Automatic rally-nya cukup kuat, dia bisa recover kembali ke atas ya. Nah, dari pergerakan ini, first of all yang gue mau sampaikan ke teman-teman juga gitu ya, bahwa kalau kita lihat berdasarkan stokastik, mungkin gue salah ya, ini jangan ambil stokastik yang ini, kita lihat aja stokastik yang eh, normal gitu ya, stokastik normal dengan settingan 5, 3, dan 3. Ya. Nah, di stokastik normal yang ini kita bisa melihat teman-teman bahwa sekali lagi ternyata market itu mengalami break gitu ya, mengalami golden cross ke atas yang arahnya ini selalu secara stokastik itu bisa sampai ke area oversold di atas 80 ya, karena di angka 50 dia mengalami breakout. Biasanya kalau misalnya tren itu mau dijagain, harusnya angka 50 itu akan menjadi swing high-nya, teman-teman. Jadi sebenarnya sempat jadi swing high, tapi dibalikin lagi ke atas. Dan kalau kita zoom in ke sini, teman-teman, ini sebenarnya adalah sebuah pergerakan daripada bullish divergence. Nah, ini kalau teman-teman belum paham soal bullish divergence, mungkin nanti di part 2 kita akan melakukan sedikit analisis lagi tentang, sedikit sharing lagi tentang edukasi teknikal indikator yang kita ngomongin stokastik. Nah, tapi kalau yang soal 50 ini sebenarnya kemarin kita ada share di TikTok, teman-teman ya. Kita share di TikTok, kalian bisa lihat juga di pin message, itu gue sempat ngejelasin apa sih konsep daripada stokastik di angka 50. Ya, nah, jadi kalau kalau kita lihat stokastik di sini ya, pergerakan yang tadi kita bahas, maka kita bisa melihat mungkin untuk market Bitcoin sendiri, dia tidak akan mencapai 98.000, tidak akan mencapai 98.000 selagi stokastiknya belum sentuh ke area oversold ataupun dia belum melakukan dead cross lagi ya. Jadi kalau misalnya dead cross-nya itu tidak terjadi, ada kemungkinan 98.000 ini akan ditinggalkan dulu, teman-teman ya. Ini adalah target kita yang kita juga sudah sempat analisis kemarin-kemarin gitu ya. Nah, 98.000 mungkin ada yang percaya, ada yang tidak percaya, tapi in my point of view itu masih bisa terjadi. Kenapa masih bisa terjadi? Nah, pertama, ya tadi kan kita ngomongin soal ini kan kita ngomongin soal daily seolah-olah tidak mungkin nih terjadi ke sana. Ya, nah, cuma kalau teman-teman lihat lagi berdasarkan time frame per hour yang sempat gue bahas di sana, gue sempat ngomong ke teman-teman bahwa salah satu pattern yang mungkin terjadi daripada Bitcoin itu adalah pattern-pattern yang membentuk seperti flag, teman-teman ya. Either dia mau bentuk flag, either dia mau bentuk descending broadening wedge juga bisa. Nah, kalau in my point of view, ada kemungkinan dia mengalami descending broadening wedge. Kenapa gue bilang seperti itu? Nah, mungkin ada yang beberapa dari teman-teman yang mungkin tarik trendline itu seperti ini. Ya, nah maka kalian tarik trendline, berarti ini sekarang resisten nih. Ini resisten yang sangat kuat untuk Bitcoin nih. Ini Bitcoin akan terdorong sampai ke 98.000. Bisa aja teman-teman ya, bisa aja. Tapi kepercayaan gua, the trend line itu sebenarnya adalah seperti ini. Nah, kenapa? Nah, sempat di video sebelumnya kita memproyeksikan bahwa ini kan adalah pergerakan 1, 2, 3, di mana ini adalah wave 4, teman-teman. Pergerakan overall koreksi ini adalah wave 4. Di wave 4, harusnya pergerakan itu membentuk yang namanya A, B, dan C. Nah, per hari ini gue bisa melihat bahwa ABC-nya itu sedang terjadi. Nah, jadi pergerakan satu kesatuan ini ke bawah ini adalah A, teman-teman ya. Ini satu kesatuan ke bawah ini adalah A, B yang akan terjadi sampai ke trend line-nya nanti, C yang akan mendorong dia atau menjemput sampai ke sekitar 98.000. Kenapa seperti itu? Nah, gue sampaikan teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ABC itu cara ngitungnya sebenarnya sederhana, teman-teman. Caranya sederhana. Kalian cukup tarik gitu ya. Kalian cukup tarik dari top daripada A sampai ke bottom A-nya. Ya, bisa pakai line chart, bisa pakai line chart, bisa pakai apa namanya? Week gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ambil line chart kan berarti seperti ini ya, dari 111.000 sampai ke sekitar 101.400. Ya, nah ini tinggal kalian copy sebetulnya. Kalian tinggal copy. Nah, di angka mana dia akan nyampe 98.000? Kalau kita tarik kurang lebih ada di angka sini. Ya. Nah, kebetulan di angka sini nih, ini bukan cuma sekedar tarik-tarik, teman-teman. Jadi ini bukan cuma sekedar tarik-tarik. Kebetulan di angka sini itu, kalau kita zoom in ke dalam 4-hour chart, angka ini adalah angka yang sangat menarik, teman-teman. Kenapa? Yang pertama, teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar. Ya, nah ini adalah area yang sempat kita juga bahas juga di kemarin-kemarin ya, di video kemarin. Ini adalah supply zone, teman-teman.
Ya, bisa kita ngomong order block, kita ngomong supply zone juga bisa. Kenapa supply zone? Kita bisa lihat sebelum market turun, dia mengalami yang namanya liquidity swap kecil di sini, ya, liquidity swap kecil di sini, lalu market turun dengan impulsif, ya. Nah, inilah yang disebut sebagai area order block. Kebetulan kalau kita tarik ke kiri, kita kecilin dikit, kita kecilin lagi dikit, ya. Nah, area ini tuh sebelumnya adalah fair value gap, teman-teman. Jadi area ini tuh sebelumnya fair value gap sempat tertahan oleh harga beberapa kali. Nge-weak sekali, naik, kenalah liquidity gitu ya. Jadi ini seolah-olah namanya internal range liquidity, lalu dia kena external range liquidity. Masuk, tertahan lagi sampai akhirnya breakdown ke bawah, retest, dan akhirnya turun. Nah, maka area ini sebenarnya area yang cukup kuat, teman-teman, untuk saat ini, yaitu di sekitar 108.000. Ya, jadi kebetulan kemarin ada teman kita, salah satunya adalah Drew, teman-teman ya. Salah satunya Drew, dia ngomong tuh, bahwa sudah saatnya BTC ke 108K. Tapi statement dia di belakang yang ini yang gue kurang setuju. Dia ngomongnya adalah malam ini ya. Itu yang gue kurang setuju. Karena gue bisa lihat dari pergerakan daripada kebesarnya candle-nya, itu tidak mungkin bisa nyampe ke 108.000 dalam satu malam. Ya, nah, tapi untuk 108.000 target, ini menurut saya cukup make sense gitu ya, cukup make sense. Ini ada potensi di mana inilah yang akan membentuk pergerakan A, B menuju C-nya, teman-teman. Seperti yang tadi kita ngomong, ya. Nah, lalu kedua mungkin ada yang tidak percaya ini, tapi itu kan cuma sekedar cocokmologi kok. Kebetulan aja di 108 ada, ibarat kata ada satu area yang kuat gitu ya. Satu area yang kuat, terserah mau kita ngomong itu support resistance lah, mau kita ngomong supply zone, tapi apa yang mendorong dia akan ke sana? Nah, di dalam sebuah wave, ya, di dalam sebuah wave, kalau kita melihat sebuah wave itu udah capek, gimana sih cara kita tahu wave udah capek? Jadi kalau kita lihat harga ini kan turun nih, ini konsisten turun banget ya teman-teman ya. Ini konsisten pelan-pelan turun, satu konsolidasi dikit, naik, cepet nih turunnya nih teman-teman. Sud gitu ya, konsolidasi lagi dikit, cepet turun. Nah, yang kali ini tuh agak berbeda. Biasanya harusnya dia konsolidasi dulu dikit, ya. Ini kok dia malah naiknya kenceng banget teman-teman. Reaksinya tuh kenceng banget ke atas. Seolah-olah ada buyer yang masuk sangat kuat. Seller udah gak ada barang lagi. Nah, artinya nih, seller tuh udah mulai capek. Nah, once seller itu mulai capek, biasanya di dalam teori ICT, kita akan mencari atau kita akan memperhatikan area yang namanya discount market. Sorry, premium dan discount market. Ya, maka kalau kita lihat, nanti kita akan tarik Fibonacci dari paling atas sampai ke paling bawah. Dan kita akan matikan area di bawah 0,5. Ya, nah, di atas 0,5, areanya itulah adalah area paling menarik untuk kita sell. Apalagi kalau kita hidupin 0618 dan 786, maka kita bisa melihat 0618, 786 itu berada di 107.000 sampai 109.000, yang mana pertengahannya tepat berada di 108.000. Ya, jadi kalau kita bisa lihat, ini berdasarkan yang namanya Fibonacci, ini adalah premium market. Sorry, premium market lagi. Premium zone. Gue kebiasaan ngomongnya market-market terus ya, teman-teman ya. Jadi ini adalah premium zone. Jadi ada satu, potensi DBW. Kedua, potensi premium zone. Stokastik juga tadi kalau kita lihat juga di daily itu mengarah ke atas ya. Jadi stokastik daily. Stok daily arah ke atas ya. Jadi ini kita kumpulin teman-teman ya, kita kumpulin data-datanya, potensi-potensinya. Ada tiga ya, descending, premium, stok daily arah ke atas. Mungkin salah satu daripada descending kita bisa ngomong juga wave ABC juga bisa. Nah, itu satu. Lalu yang kedua adalah, nah, kita lihat wave kecilnya, teman-teman. Kita lihat wave kecilnya. Nah, kalau kita lihat berdasarkan wave kecil, menurut saya pribadi ini terjadi daripada 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi ada 5 wave yang terjadi daripada pergerakan selama koreksi kemarin, dan seharusnya yang namanya 1, 2, 3, 4, 5 seperti kata Elliott Wave Theory. Ya, Elliott Wave Theory rally gitu ya. Kita bisa melihat setelah 1, 2, 3, 4, 5 selanjutnya adalah A, B, dan C. Ya. Nah, A, B, dan C biasanya dia akan melewati angka 4. Ya, dia akan melewati angka 4. Nah, misalnya gitu ya, misalnya area ini adalah E-nya, teman-teman. Maka kalau dia C-nya adalah ke 108.000, mungkin B-nya akan turun sedikit sebelum C-nya ke atas. Ya. Nah, itu tadi daripada Elliott Wave Rally. Nah, inilah satu kesatuan, nantinya baru nanti dia akan melakukan pembesaran wave-nya itu kurang lebih seperti ini. Nah, nanti B ke C-nya, mau dia dalam bentuk ABC bisa, mau dia dalam bentuk 1, 2, 3, 4, 5 juga bisa. Tapi mungkin akan berbeda-beda sedikit. Nah, nanti kita lihat lagi, teman-teman ya. Makanya itulah kenapa teman-teman silakan join Telegram TTB supaya teman-teman dapat update tercepatnya.
Ya, jadi kalau di sini kan kita update-nya yang jangka panjangnya. Nah, tapi kalau kita lihat daripada satu kesatuan pergerakan yang besar ini, teman-teman ya, pergerakan yang cukup besar ini, nah, di 1 hour, gue cuma bisa mengekspektasikan support yang saat ini ada di Bitcoin, atau demand, bisa kita ngomong sebagai area demand zone, itu adalah di sekitar 104.000 sampai 104.600, ya. Kenapa? Karena gue bisa melihat di sini ada konsolidasi yang cukup panjang, lalu di breakout, dan sebelum dia breakout, dia meninggalkan sebuah liquidity di sini. So in my point of view ada kemungkinan ABC-nya tuh mungkin akan terjadi seperti ini, ya. Nah, kalau kita lihat sih mungkin kalau berdasarkan wave to wave, nah kalau kita tarik B-nya di sini sih dia akan lewat-lewat dikit dari 108.000. Nah, tapi bisa jadi juga B-nya bukan di sini. Bisa jadi B-nya justru makan liquidity yang lebih banyak lagi. Ini di bawahnya lagi itu ada liquidity yang lebih besar, 103.000 sampai 103.500 sampai 103.800. Ya, nah, kalau kita lihat di area sini juga bisa terjadi potensi ABC. Nah, sebenarnya yang lebih perfect itu ABC-nya di sini di sekitar 103.000 ya. Jadi kalau kita lihat di 103.000 ini akan lebih perfect. Dia akan menyampai ke 108 kurang lebih pas di sana, teman-teman. Ya. Nah, itu kalau misal nanti kita harus lihat lagi kira-kira kalau namanya kita ngambil setup, teman-teman ya. Ini kan kita cuma ngomongin secara arah ataupun bias. Tapi kalau kita ngomongin setup, nah kita harus lihat price action-nya. Apa yang terjadi ketika harga itu terjadi ke sini? Masa harga terjadi ke sini katakan bearish engulfing, kalian beli, itu namanya kalian follow, ngelawan trennya teman-teman ya kan. Kalian beli di candlestick yang sangat besar. Waduh, bahaya itu teman-teman ya. Bahaya banget kalau kalian pasang posisi begitu. Itu begitu begitu itu terjadi ya nanti next next candle-nya next candle-nya ya mungkin dia akan nge-weak kalian punya area sell stop gitu. Sorry, sell stop. Kalian punya area SL gitu. Karena punya RSL diambil dulu gitu ya, ambil dulu baru nanti the next candle-nya baru diangkat lagi naik ke atas. Nah, itu yang kadang-kadang orang-orang jadi aduh kena mental nih gua. Baru kena SL langsung diangkat lagi. Marketnya sialan nih. Padahal yang salah adalah ya kenapa kalian tidak tunggu price action-nya yang bagus gitu kan. Nah, seperti itu. Apalagi ini juga lagi weekend ya, teman-teman ya. Jadi lagi weekend, jadi teman-teman ya jangan terlalu berekspektasi terlalu banyak, teman-teman ya. Jangan terlalu berekspektasi terlalu banyak. Oke, so itu ya teman-teman ya untuk pergerakan daripada Bitcoin ya. Nah, kalau kalian misalnya tanya gitu ya, nah TTB itu kan adalah orang yang ibarat kata gitu ya, sorry, komunitas yang ibarat kata kalau datanya kurang banyak, kayaknya kurang srek gitu ya, kurang kurang klop gitu teman-teman ya, kurang klop. Nah, maka kalau misalnya ditanya teman-teman, kalau misalnya ditanya, kapan nih gitu ya, pertanyaan kan kadang-kadang orang tanya, kalau lu tahu harga akan ke sana, kapan dia akan ke sini gitu kan? Pertanyaan orang-orang seperti itu, 98 gitu ya. Nah, gue akan kasih tahu teman-teman ya, gue akan kasih tahu. Kurang lebihnya plus minus 1 hari ya teman-teman ya. Plus minusnya 1 hari, plus minusnya 1 hari. Untuk kenaikan sampai ke 108, kalian bisa catat itu mungkin akan terjadi di hari Rabu ya. Plus minus 1 hari ya teman-teman ya. Artinya bisa di tanggal 10, bisa di tanggal 12. Ya, ini hari Rabu tanggal 11. Untuk nyampe ke 98 ribunya, harusnya itu dalam waktu 1 minggu setelahnya. Artinya 1 minggu ya, 1 minggu. Nah, kalau ditanya nanti alasannya apa, sudah jawabannya sederhana. Jawabannya adalah moon cycle. Udah selesai. Ya, tidak ada jawaban lain. Oke, moon cycle. Ini adalah full moon, ini adalah third quarter moon. Percaya tidak percaya itu terserah. Ya, percaya tidak percaya itu terserah. Itu namanya hanya sedikit tambahan data saja, teman-teman ya. Jadi gua in my point of view pribadi 98.000 gua masih cukup pede, tapi di saat ini karena liquidity sudah cukup banyak yang diambil, maka ada kemungkinan untuk market itu akan mencari liquidity yang bahasanya adalah buy side. Kalau kemarin adalah sell side liquidity, kita selanjutnya akan mencari namanya buy side liquidity sebelum mengalami penurunan. Ya, so sampai di situ dulu untuk update Bitcoin hari ini. Semoga bermanfaat. Tentu disclaimer on, teman-teman ya. Selalu gua sudah sampaikan di deskripsi. Teman-teman silakan lakukan analisa ulang. Cukup dulu. See you on the next live. Bye-bye, teman-teman. Jangan lupa join TTB ya, teman-teman ya. Bye-bye. Jangan lupa juga share ke teman-teman kalian.